Salam Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersama-sama beribadah. Puji Tuhan, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dan kita belajar firman Tuhan. Kita membuka pada saat ini kita pelajari tetap berdiri teguh. Saudara kasih Tuhan, kalau kalimat tetap berdiri teguh dengan kata bahwa kita bisa saja berdiri dengan tidak teguh. Bisa saja kita ketika kita berdiri mungkin kita jatuh atau roboh. Tapi kalau kita berdiri teguh berarti kita mempunyai kekuatan yang lebih. Kita akan membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58, firman Tuhan begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara kasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh. Jadi kita diingatkan untuk kita tetap berdiri teguh. Berdiri teguh di sini tidak goyang, tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Nah, kita akan pelajari ini, dan pada pagi hari ini kita berikan judul atau tema tetap berdiri teguh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita berdiri teguh, tidak goyah, tidak bergeser, tidak mudah roboh, tidak mudah jatuh. Karena apa? Kita tetap berdiri pada posisi yang teguh. Untuk tetap berdiri teguh, apa yang harus kita lakukan? Apa tindakan apa? Atau bagaimana supaya kita tetap berdiri teguh? Yaitu, yang pertama adalah selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 tadi dikatakan, saya baca kembali. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya rangkum di sini, berdiri teguh adalah yang pertama, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, artinya mempunyai semangat, tidak mudah kendor, tidak mudah loyo. Semangat, tetap semangat, atau rajin. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, berdiri teguh, giat, dan mempunyai semangat. Semangat yang berkobar-kobar, semangat yang berapi-api. Ini berdiri teguh, giat dalam pekerjaan Tuhan, mempunyai semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan di situ, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dikatakan ini adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Jadi kalau kita tetap berdiri teguh, supaya kita ingin berdiri teguh, yang pertama adalah selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, mempunyai semangat untuk melayani Tuhan, mempunyai semangat untuk bekerja di ladang Tuhan, dalam pelayanan Tuhan. Dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, jangan kendor kerajinan kita. Ada nggak ada, kita tetap melakukannya. Karena kalau kendor, wah kok cuma sedikit jemaatnya, kok cuma begitu-begitu saja. Mulai kendor, akhirnya apa? Lemah. Akhirnya mulai males. Nah, kalau dikatakan ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, berarti harus tetap semangat, berkobar-kobarlah roh kita. Katakan itu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ketika kita melayani Tuhan, roh kita harus tetap menyala. Kita harus tetap mempunyai semangat yang kuat di dalam melayani Tuhan. Nah, katakan lagi di sini, dan bertekunlah dalam doa, selalu giat di dalam berdoa. Giat dalam berdoa. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita tetap berdiri teguh, yang pertama adalah selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, untuk tetap berdiri teguh, yaitu selalu bersekutu dengan Tuhan. Selalu bersekutu dengan Tuhan, artinya bahwa kita selalu ada hubungan Tuhan dengan Tuhan, selalu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, selalu bertegur sapa dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui kehidupan kita yang nyata, melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 tadi dikatakan bahwa giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, jangan goyah, dan tetap bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan itu, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selalu bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan perhitungkan persekutuan kita dengan Tuhan. Enggak ada yang sia-sia. Allah mungkin cuma sedikit, Allah siapa itu, Allah dan lain sebagainya. Karena apa? Merasa seolah-olah enggak ada hasilnya. Enggak. Tuhan selalu memberikan, memperhitungkan apa yang sudah kita lakukan dan kerjakan. Makanya kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita buka dalam Kolose 1 ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dikatakan dalam firman Tuhan, harus tekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan lagi jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kalau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan, kita tidak mudah digeser oleh pengajaran yang menyesatkan. Iman kita tidak mudah geser, tidak mudah pindah, tidak mudah lemah, tidak mudah jatuh. Karena apa? Mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu mengingatkan, selalu
memperhatikan anak-anaknya yang selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan situ lagi, saya ulangi, bahwa tetap bertekun dalam iman artinya bahwa kita mengimani apa yang kita percayai. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Supaya tidak bergoncang, yaitu tadi, tetap teguh dalam iman dan bersekutu dengan Tuhan. Jangan lagi mau digeser iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Mungkin diiming-imingi oleh sesuatu. Jangan mudah tergeser oleh iming-iming itu. Jangan mudah tergeser oleh tawaran-tawaran dunia yang mungkin sementara itu menyenangkan, mengenakkan kita, tapi pada akhirnya malah menuju ke jurang maut. Nah, itu sangat bahaya. Oleh sebab itu kuncinya kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Sekali lagi, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengingatkan kita. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7-8 dikatakan sana, latihlah dirimu beribadah. Jadi ketika kita beribadah, kita melatih diri kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Makanya latihan itu perlu. Kalau seorang atletik ataupun olahragawan gak pernah berlatih, tahu-tahu bertanding, apa yang terjadi? Kalah. Karena apa? Mungkin nafasnya gak kuat, gak tahu tekniknya dan lain sebagainya. Sekalipun olahragawan itu adalah yang sangat handal, yang sudah menjuarai beberapa kali sampai tingkat dunia, mereka pun juga tetap berlatih. Demikian juga kita harus melatih diri kita untuk terus dan terus beribadah kepada Tuhan. Kalau enggak, jadi males. Wah, pagi-pagi masih enak tidur, ini libur hari Minggu, males. Wah, enakan pergi jalan-jalan bersama dengan keluarga. Padahal Tuhan sediakan waktu yang sangat indah buat kita, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Makanya pemerintah memberikan kesempatan bagi kita pada saat ini, supaya kita mempergunakan waktu kita untuk keluar dengan bersama-sama dengan keluarga kita, beribadah di rumah dengan keluarga kita. Karena tidak jarang waktu kita terbuang di luar, sehingga tidak sempat untuk beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Itu sebabnya kesempatan yang indah kalau Tuhan memberikan kesempatan saat ini, supaya kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7-8 di sana, latihlah dirimu beribadah. Dan beribadah itu berguna untuk waktu yang saat ini maupun untuk yang akan datang. Jadi bukan hanya untuk yang akan datang saja, tapi untuk saat ini pun sangat berguna buat kita. Nah, kita lanjut. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-42 dikatakan itu tentang cara hidup jemaat mula-mula. Cara hidup jemaat mula-mula itu setiap hari mereka berkumpul, mereka beribadah, mereka bersekutu, mereka merenungkan firman Tuhan. Itu cara hidup jemaat mula-mula. Selalu bersekutu. Bahkan dikatakan tiap-tiap hari mereka memecahkan roti secara bersama-sama di dalam keluarga mereka masing-masing. Dengan katanya bergilir. Hari ini di tempat ini si A, hari besok di tempat si B, besoknya lagi di C dan lain sebagainya. Mereka secara bergiliran beribadah di rumah mereka,
membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Itu cara mereka. Dikatakan lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, hal yang sama. Mereka selalu beribadah. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sangat luar biasa, bisa dibayangkan ketika mereka sedang berdoa, tempat mereka itu goyang. Karena apa? Kuasa doa. Karena kuasa doa, karena mereka begitu antusias, begitu luar biasanya ketika mau bersekutu dengan Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan. Dikatakan mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Sehingga membuat, nah ini, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, dikatakan itu, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mempunyai kekuatan yang lebih, mempunyai keberanian untuk memberitakan firman Allah, memberitakan Injil. Karena apa? Suka bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang ketika ditanya, bukan ditanya apa-apa, cuma ditanya agamamu apa? Jawabnya apa? Masih belok sana belok sini, bulet. Karena apa? Takut. Jangan-jangan nanti kalau saya ngaku Kristen dibenci. Jangan-jangan ketika saya ngaku sebagai orang Kristen nanti gak dapat job, gak dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Karena apa? Takut, khawatir. Tapi kalau orang yang suka bersekutu dengan Tuhan, ditanya, agamamu apa? Langsung kita menjawabnya, Kristen, saya pengikut Kristus. Mungkin dengan lantang kita berkata seperti itu. Enggak punya rasa takut lagi kalau misalnya nanti saya dijauhi, saya dibenci, saya nanti enggak punya job, enggak terima job, enggak dikasih pekerjaan, enggak takut lagi. Karena apa? Mempunyai persekutuan dengan Tuhan, diberikan kekuatan yang ekstra, menjadi berani untuk memberitakan firman Allah. Kalau enggak mau bersekutu dengan Tuhan, tidak mempunyai persekutuan dengan Tuhan, jangankan memberitakan firman Allah, ditanya agamanya apa saja, apa masih bulet, gak mau terus terang. Karena apa? Takut. Tapi ketika kita mempunyai persekutuan yang baik dengan Tuhan, kita tidak akan takut itu. Malah kita mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil. Puji Tuhan, kita akan lanjut pada poin yang ketiga. Untuk tetap berdiri teguh. Yang ketiga adalah tetap memakai perlengkapan rohani. Tetap memakai perlengkapan rohani. Apa sih perlengkapan rohani? Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 dikatakan, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Perlengkapan rohani. Saya baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong selamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus, dan seterusnya. Nah, saya singkat di sini perlengkapan rohani atau perlengkapan senjata Allah, yaitu pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju sirah keadilan. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Mempunyai perisai iman, memakai ketopong keselamatan, dan menyandang pedang roh, yaitu firman Tuhan, firman Allah. Semua ini adalah perlengkapan perang. Seorang tentara harus mempunyai ini, mempunyai ikat pinggang kebenaran, mempunyai baju sirah keadilan, mempunyai sepatu, rela untuk memberitakan Injil, mempunyai perisai iman, tameng. Yang menjadi tameng adalah iman, mempunyai ketopong keselamatan, supaya apa? Tidak mudah ditembak kepalanya. Juga punya pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kalau kita sebagai orang percaya nggak mempunyai perlengkapan senjata Allah ini, kita akan kalah ketika melawan iblis. Kita melawan iblis akan kalah, karena iblis adalah roh. Makanya kita perlu lawan. Kita harus mempunyai perlengkapan senjata Allah ini. Ini Tuhan sudah sediakan buat kita. Perlengkapan senjata Allah ini sudah disiapkan oleh Allah. Kita tinggal ngambil, kita tinggal pakai. Jadi mari kita tetap memakai perlengkapan rohani ini, supaya apa? Kita tetap berdiri teguh. Yang keempat, poin yang keempat, untuk tetap berdiri teguh, yang keempat adalah memiliki rasa kebersamaan. Memiliki rasa kebersamaan artinya apa? Peduli, bertanggung jawab dengan yang lainnya, tidak egois. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Saya baca begini. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena
semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini adalah cara hidup jemaat. Cara hidup jemaat. Mereka tidak egois. Saya tulis, mereka tidak egois jemaat mula-mula itu, tapi saling memperhatikan dan saling membantu. Karena mereka merasa bahwa yang mereka punyai itu adalah kepunyaan bersama. Ada rasa memiliki, ada rasa kebersamaan. Kalau ada rasa kebersamaan, tidak menjadikan orang itu egois. Tidak menjadikan orang itu serakah. Oh, ini kan punyaku. Ini hasil jerih payahku. Ini hasil usahaku. Tidak seperti itu cara hidup jemaat mula-mula. Tapi mereka saling memperhatikan. Dikatakan itu bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sangat luar biasa kan? Kalau memiliki rasa kebersamaan itu. Saudaraku kasih Tuhan, ini mari kita contoh. Jadi nggak eman ketika berbuat sesuatu buat orang lain, nggak merasa sayang ketika berkorban buat orang lain. Mereka malah mau membantu kekurangan orang lain, merelakan hartanya untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, ini saudara. Jadi poin yang keempat untuk kita tetap berdiri teguh, yaitu memiliki rasa kebersamaan. Jadi saya ulang dari awal, untuk kita tetap memiliki kehidupan rohani yang kokoh, supaya kita tetap berdiri teguh, yang pertama, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, selalu bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, tetap memakai perlengkapan rohani. Yang keempat, memiliki rasa kebersamaan. Jadi kesimpulannya, kita buka di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya baca begini bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi kesimpulannya, supaya kita tetap berdiri teguh, kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan, kita memiliki perlengkapan rohani, dan serta memiliki rasa kebersamaan.
Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Karena apa? Lawan kita si iblis itu selalu berkeliling mencari orang yang siap ditelannya, mencari orang yang siap menjadi mangsanya. Makanya kita harus sadar dan berjaga-jaga. Tidak hanya sadar tapi harus berjaga-jaga. Selanjutnya, lawan iblis dengan iman yang teguh. Ayat yang 9 katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawan dia dengan iman yang teguh. Bagaimana kita bisa punya iman yang teguh kalau kita tidak mempunyai persekutuan dengan Tuhan yang baik? Bagaimana kita bisa mempunyai iman yang teguh kalau kita tidak mau bersekutu? Kalau kita tidak mau giat dalam pekerjaan Tuhan, kalau kita tidak mempunyai perlengkapan senjata rohani, atau kita cuek dengan yang lainnya, makanya kita harus bersekutu dengan Tuhan, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, memiliki perlengkapan rohani dan memiliki rasa kebersamaan. Selanjutnya dikatakan, tetap mengandalkan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Firman Tuhan katakan, ketika kita mengandalkan diri sendiri, ketika kita mengandalkan manusia, ya kita akan jatuh. Kita menjadi orang yang terkutuk. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, diberkati. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kepada kita supaya kita tetap berdiri teguh. Supaya kita tetap berdiri teguh. Sekali lagi, bagaimana supaya kita tetap berdiri teguh? Yang pertama adalah selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, mempunyai semangat untuk melayani Tuhan, roh kita tetap menyala-nyala. Yang kedua, selalu bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, memiliki perlengkapan rohani, kita memakai perlengkapan baju perang secara rohani, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut rela memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh yaitu firman Tuhan. Yang keempat, memiliki rasa kebersamaan. Kita tidak egois, kita memperhatikan orang lain, kita menolong orang lain. Dan kita harus selalu berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga, lawan iblis dengan iman yang teguh, dan tetap mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan nyatakan dan kerjakan buat kami pada pagi hari ini. Mengajar kepada kami supaya kami tetap berdiri teguh di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dengan cara kami selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Kami selalu bersekutu dengan Tuhan. Kami memakai perlengkapan rohani dan kami memiliki rasa kebersamaan. Sehingga kami selalu sadar dan berjaga-jaga. Sehingga kami dapat melawan iblis dengan iman kami yang teguh. Dan kami tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman pada pagi hari ini. Biarlah Engkau menguatkan setiap kami, menguatkan setiap umat-Mu, setiap jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati persekutuan mereka dengan Tuhan tidak sia-sia. Walaupun tidak dapat bersatu dalam satu tempat ibadah, tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini,
tetapi mereka di rumah masing-masing. Kami yakin ya Tuhan, mereka pun juga diberkati oleh Tuhan. Mereka memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan dan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku kasih Tuhan, kita tetap yakin dan percaya. Kita tetap berharap, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong sehingga masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita itu tidak berlarut-larut, sehingga kita cepat untuk bersama-sama beribadah, berkumpul bersama-sama. Terlebih lagi nanti pada tanggal 10 kita akan merayakan hari kematian Tuhan, yaitu Jumat Agung. Dan selanjutnya hari Minggunya kita akan merayakan Paskah. Sebab itu kita berdoa supaya momen-momen itu kita bisa bersama-sama berkumpul. Tapi sekalipun toh kita tidak bersama-sama, kita akan tetap bersama-sama beribadah secara live streaming ini. Tuhan memberkati dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah tolong dan memberkati kami. Sekalipun kami beribadah secara terpisah, kami di tempat ini dan umat-Mu di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menolong mereka semuanya dan memberkati mereka semuanya. Oleh sebab itu, saudaraku kasih Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, diberkatilah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha dan pekerjaanmu, kesehatanmu, masa depanmu, sekolahmu, cita-citamu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.